Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sertifikat halal yang sudah dikeluarkan oleh BPJPH itu sudah terjamin kepastian kehalalannya. Ya, tapi kita sudah sampaikan ini adalah sifatnya mandatori, kalau tidak nanti ada sanksinya. Ya, kita sampai hari ini sudah menyiapkan mitigasi untuk memberikan sanksi bagi mereka yang belum melakukan sertifikasi halal. Makanya halal itu bukan hanya semata-mata soal agama, tetapi juga soal branding, soal penjualan, soal konsumen yang setia gitu-gitu kan. Itu yang kita sampaikan gitu. Selamat datang di Foy Talk, mari bicara bersama Foy. Kami sedang berada di ruangan Pak Akil Irham, Kepala Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Baik, Pak Akil, yang ini kan beberapa hari ini kan kita kan dihebohkan di media sosial, ada brand atau merek minuman dengan brand tuak, bir, terus wine dan sebagainya. Nah, ini brand-brand ini mendapat sertifikasi halal dari lembaga BPJPH. Ini bagaimana ceritanya, Pak, kalau menurut Bapak? Ya, itu bagian daripada partisipasi publik ya, di dalam melakukan pengawasan, melakukan kritik terhadap BPJPH. Dan kritik itu memang penting buat kami. Namun saya kira memang perlu juga melakukan klarifikasi dulu ke BPJPH supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Gitu ya. Bisa saja yang disampaikan itu benar, tapi ada juga yang tidak benar. Gitu ya. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sertifikat halal yang sudah dikeluarkan oleh BPJPH itu sudah terjamin kepastian kehalalannya, sehingga tidak perlu lagi ada keraguan di tengah masyarakat. Karena sertifikat halal di BPJPH itu keluar setelah mendapatkan sidang ketetapan halal dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Produk Halal, di mana di dua sidang fatwa itu adalah kumpulan para ulama dan akademisi yang menyidangkan produk-produk yang diajukan oleh pelaku usaha. Jadi BPJPH tidak mungkin bisa mengeluarkan sertifikat tanpa ada ketetapan halal dari ulama, khususnya dari Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Nah, yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu terkait dengan brand. Kita bisa memahami di dunia usaha, brand itu penting untuk menarik konsumen. Brand itu penting terkait dengan marketing, penjualan dan seterusnya. Ya, itu satu sisi. Yang kita pastikan bahwa zat dan prosesnya itu sudah halal. Gitu. Soal penamaan, brandnya itu dibikin yang aneh-aneh. Misalnya apa? Rawon setan misalnya, sop janda atau sop tante girang, macam-macam itu kan ada juga yang bikin-bikin begitu kan. Nah, itu memang sebaiknya
itu tidak diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Brand bir, wine itu sebaiknya memang tidak diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan itu memang sudah diatur, ada SNI-nya dan ada Fatwa Halal MUI tahun 2020 terkait dengan nama-nama itu yang tidak diperkenankan mengarah kepada konotasi pornografi, gitu ya, berkonotasi kepada kesirikan, berkonotasi kepada keharaman sebuah produk walaupun zat dan prosesnya itu sudah halal. Ya, oke. Tetapi di dalam sidang ada perbedaan di kalangan ulama itu terkait beberapa nama itu gitu. Ada yang menganggap bisa ditoleransi, ada yang bisa oke, sehingga itu diloloskan di dalam sidang. Baik di sidang Komisi Fatwa MUI maupun di sidang Komite Fatwa. Jadi tidak benar apabila sertifikat halal yang brandnya itu beredar di masyarakat, di sosial media itu semata-mata dari produk self declare. Ada juga yang reguler. Ya, oke. Nah, baik yang self declare yang ketika disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI sebelum Komite Fatwa ini ada, karena Komite Fatwa ini ada itu sejak Maret 2023. Ya. Sejak 2021 akhir sampai dengan Desember 2022, self declare itu disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, di rentang waktu ini ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI yang penamaannya itu yang mengarah ke semacam itu, baik itu menggunakan kata bir atau wine, gitu. Jadi saya kira masyarakat mesti memahami bahwa para ulama itu basisnya adalah pengetahuan, basisnya adalah ajaran agama, dan perbedaan di dalam melakukan istinbat hukum, berijtihad, saya kira itu bisa dipahami gitu. Itu sehingga ada kelonggaran itu mungkin punya standar-standar tertentu, dan itu bukan kewenangan BPJPH. Itu kewenangan mandiri yang dilakukan oleh fatwa. Nah, saya ingin mempertegas di sini bahwa di dalam proses sertifikasi halal itu BPJPH bukan aktor tunggal. Ada yang lain juga. Ada ya? yang lain juga. Oke. BPJPH itu punya kewenangan administratif. Kalau di reguler itu ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, yang memiliki kewenangan saintifik. Dia melakukan audit secara ilmu pengetahuan maupun teknologi, pakai alat lab dan seterusnya. Kemudian ada MUI, Komisi Fatwa Majelis Ulama, yang memiliki kewenangan agama di dalam menyidangkan produk-produk itu untuk ditetapkan kehalalannya. BPJPH nggak bisa sendiri. Ya, oke. Setelah ada hasil saintifiknya masuk ke MUI, disidangkan oleh Komisi Fatwa, baru BPJPH bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Kalau enggak, mana bisa BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Gitu. Begitu juga yang self declare. Di situ ada lembaga pendamping, ada pendamping melalui proses audit dalam tanda petik yang dilakukan oleh pendamping, punya kriteria tertentu, punya standar tertentu. Komite fatwanya juga memiliki standar tertentu, dan itu semua mengacu kepada standar halal yang dibuat oleh MUI, gitu. Nah, ini yang perlu masyarakat ketahui. Iya, berarti
kalau kita ambil kesimpulan sementara, ini bukan kerja BPJPH sendiri? Iya, Ya, oke. betul. Mhm. Ken Pertanyaannya apakah ini warisan sebelum BPJPH ada? Yang sekarang lagi heboh ini, Pak? Kalau fatwa MUI yang terkait dengan ini kan tahun 2020 Mhm, ya, dan, eee, secara praktis BPJPH itu melakukan sertifikasi halal itu sejak tahun 2019 mhm, ya. Karena BPJPH itu baru ada di tahun 2017. Dan transisi itu kan dari MUI ke BPJPH. BPJPH gitu kan. Dan, meskipun begitu ya kita, sudah mengikuti standar itu dan Mhm, kita tuangkan di dalam SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal gitu. Sebenarnya kita sudah melakukan melakukan apa namanya, upaya-upaya yang lebih preventif ya. mhm, Misalnya menyaring data yang masuk by system. Ketika diusulkan oleh pelaku usaha, itu beberapa nama produk itu terblok nggak bisa masuk gitu iya, kan gitu. Itu adalah level pertama. Ada level kedua berikutnya, level ketiga itu di LPH, mhm, ada terakhirnya bentengnya ya tentu di MUI mhm. gitu ya, Komisi Fatwa gitu. Itu ya. Ya, Iya. untuk produk yang lagi viral ini, Mhm. eee, kami dengar mereka menggunakan, metode self declare. Apa benar itu, Pak? Ada yang self declare dan ada juga yang tapi saya nggak tahu ya yang Iya, dimaksudkan itu yang mana ya, heeh, yang mana. Tapi kan yang, pada intinya kan, yang dikritik publik itu menyebutkan nama-nama kan, iya, brand-brand yang mengarah kepada minuman keras, yang mengarah kepada berkonotasi haram ya, mhm, nama-nama yang, membawa misalnya mengarah kepada, pornografi atau mengarah kepada kesirikan, yang begitu-begitu lah yang memang ada udah ditetapkan mhm, standar oke, fatwanya gitu ya. Dan itu bukan hanya beberapa produk itu bukan hanya self declare, tapi mmm, yang reguler juga ada. mhm. Nah, kalau, kita lihat masyarakat kita kan masih, apa, terpengaruh sekali sama Mhm, apa-apa yang viral di media sosial. Mereka mhm, masih kurang literasi. iya. Nah, pertanyaan kami, apa yang akan dilakukan BPJPH agar masyarakat ini terliterasi? Ya, BPJPH ini 5 tahun terakhir ya, sejak 2019 sampai 2024 ini, karena, mempersiapkan mandatori halal, itu kita telah melakukan literasi, Mhm, edukasi, sosialisasi, iya, publikasi, gitu. Untuk, menjelaskan kepada masyarakat, mhm, baik pelaku usaha, konsumen, maupun komponen masyarakat lainnya gitu, tentang kesadaran halal ini, iya, ya. Jadi, sekuat kemampuan kami di BPJPH dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, ormas Islam, perguruan tinggi, ya, kemudian penggiat praktisi halal, ya, LPH, lembaga pendamping, pendamping, dan media sosial, eh, press, dan seterusnya. Itu adalah berbagai macam ikhtiar channel-channel kita mhm, untuk melakukan pesan-pesan, ya, menyampaikan pesan-pesan mandatori halal ini mhm, kepada masyarakat. Ya, sampai sejauh ini memang eranya kan tidak bisa dibendung ya. Era sosial media itu sudah betul-betul tanpa filter. mmm,
setiap orang bisa memberitakan, setiap orang jadi wartawan, setiap orang punya media sendiri gitu Ya, kan, oke. dengan bermodal handphone gitu. Tapi ya memang bagi mereka yang ingin membuat konten kritik, kalau bisa sih berbasis data. Ya, Kemudian masyarakat juga yang mengkonsumsi media itu tidak mudah terpengaruh, eh, tetap melakukan verifikasi, melakukan filter, ya, supaya tidak termakan dengan isu-isu yang beredar yang sifatnya hoax. ya. Ya, kita bisa menyeleksi mana yang benar, mana yang hoax, mana yang itu adalah konstruktif, mana yang destruktif. Itu sehingga kita bisa bersikap lebih objektif gitu. Nah, untuk beberapa brand yang sudah viral ini kemudian eh, konotasinya masih dianggap masyarakat kepada yang tidak halal, itu solusinya apa, Pak? Apakah silakan jalan atau seperti apa kalau menurut Pak Hakim? Ya mungkin solusinya kita akan melakukan komunikasi lebih intensif dengan Komisi Fatwa MUI, dan kita ingin mempertemukan Komisi Fatwa dan Komite Fatwa, dan kita ingin juga untuk melakukan pembahasan ulang standar halal atau fatwa itu eh, sebaiknya apa gitu. Apakah semua peserta sidang fatwa itu harus betul-betul letter luck, harus mematuhi apa adanya dari fatwa itu atau standar itu, atau masih diperkenankan ulama itu melakukan tafsir-tafsir sendiri, tafsir-tafsir gitu ya, terhadap produk yang diajukan oleh masyarakat. Saya kira itu adalah bahan evaluasi bersama. Ya, untuk produsen apakah mereka masih diperbolehkan atau ada rebranding lagi untuk mereka? Ya itu kan sudah, kalau yang sudah mendapat sertifikat halal ya tanpa ada keraguan, ngapain Oke. pusing. Ya, saya kira mereka nggak, saya kira mereka nggak terusik tuh. Dan konsumen kan juga punya pilihan, Ya, oke. punya pilihan. Itu tergantung kepada konsumen. Kalau konsumennya nggak mau, dia cari brand yang lebih normatif gitu daripada yang lebih yang ya menggoda, tanda petik seperti itu gitu kan. Itu pilihan konsumen gitu. Oke, dalam proses sertifikasi halal ini kan saya sempat mendapat keluhan ya Pak ya, dari salah seorang pengusaha. Sertifikasi halal mereka oke, welcome. Cuman yang mereka pertanyakan itu rantai untuk sampai ke sana. Iya. Misalnya untuk alat transportasinya atau apalagi yang membawa barang itu sampai bisa siap saji atau siap jual. Nah, alasan mereka ini kan kalau semuanya harus mendapatkan sertifikasi halal itu kan biaya tinggi, Pak. Iya. Nah, itu bagaimana, Pak, kalau menurut Bapak? Ya kami bisa memahami, dan kami juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan, bahkan menghadiri beberapa undangan dari asosiasi-asosiasi logistik, dan ada juga yang datang ke kami, dan kami juga bisa memahami, dan kami menjelaskan bahwa
yang disertifikasi halal itu bukan alat angkutan, tetapi Iya. jasanya. Mm-mm. Jasanya untuk memastikan bahwa makanan yang sudah halal itu bisa sampai ke konsumen itu juga tidak terkontaminasi dengan non halal Mm. atau terkontaminasi dengan najis yang membuat produk makanan atau minuman yang sudah halal itu menjadi Tidak halal. tidak halal Oke. gitu. Dan itu ada beberapa kriterianya, misalnya daging mentah gitu ya. Mm. Itu bagaimana itu dikemas, diatur misalnya suhu udara di situ supaya tidak terkontaminasi di box dan seterusnya. Itu ada beberapa rumusan-rumusannya sehingga eh, tidak terkontaminasi dengan yang lain-lain. Tapi kalau produk-produk kemasan yang barang jadi gitu ya, yang sudah dikemas jadi, saya kira kalau di dalam satu angkutan ya, saya kira yang tidak ada kontaminasi ya itu nggak perlu disertifikasi halal. Dan ini memang masih dibahas di dalam revisi PP-nya. Apakah ini nanti sifatnya voluntary atau mandatory gitu. Namun kan sudah ada juga ada puluhan ya pelaku usaha logistik yang sudah mengajukan dan sudah mendapatkan sertifikasi halal gitu. Karena itu memang regulasinya begitu, baik distribusi, penyimpanan, pengemasan itu memang menjadi bagian dari sektor jasa yang terkena kewajiban sertifikasi halal. Gitu. Maksud saya, apakah penerapannya semuanya, apakah bisa bertahap itu, Pak? Dan ini memang kan sudah bertahap ya sejak 2019 sampai 2024 ini ya. Dan khususnya terkait dengan yang jasa distribusi ini, kita ingin evaluasi ya, gitu, karena mempertimbangkan betapa rumitnya dan kompleksitasnya ya, yang kita dengar dari sektor usaha di distribusi ini, logistik ini. Itu kita akan evaluasi dalam waktu secepatnya ini sebelum 17 Oktober ini. Gitu. Oke, kalau untuk UMKM, apakah ada kemudahan bagi mereka? Soalnya mereka ini kan terkendala modal, terkendala biaya untuk bikin sertifikasi. Ya, self declare itu kan sebenarnya adalah kebijakan yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha UMK melalui pendampingan. Didampingi cara daftarnya bagaimana, buka akun bagaimana, punya NIB bagaimana, hal-hal yang teknis itu didampingi oleh pendamping. Lalu biayanya itu dia tidak bayar, difasilitasi biayanya oleh pemerintah, oleh BPJPH, melalui program sertifikat halal gratis sehati. Nah itu yang disebut dengan skema self declare. Dan self declare itu juga nggak gampang. Self declare itu khusus kepada produk-produk yang jelas-jelas memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Misalnya produknya itu alamiah. Masa pecel harus diaudit oleh auditor halal? Pecel itu kan daun singkong, daun kangkung, pepaya, Sudah jelas ya, kacang, kan itu produk-produk alamiah gitu. Dan diolah dengan teknologi yang sederhana, bahkan tidak menggunakan teknologi apapun. Kalaupun ada yang lebih kompleks lagi, misalnya gorengan, apalagi yang lebih anu lagi misalnya bikin kue-kue. Oh itu ada campuran yang lain, gula, garam, tepung terigu dan sebagainya.
dan bagian-bagian dari bahan campuran, bahan penolong, bahan tambahan itu kalau sudah ada sertifikat halalnya, tepungnya udah sertifikat halal, gulanya udah sertifikat halal, sudah menjadi gorengan itu, apalagi yang mau diaudit? Kan itu udah jelas-jelas halal. Nah, tinggal dideklarasikan oleh mereka, disaksikan oleh pendamping, lalu ini dibawa ke sidang fatwa oleh komite fatwa, dicek. Oh iya, ini udah memenuhi syarat, ini perlu distempel halal. Iya, oke. Lah, ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh sebagian besar teman-teman ini yang melakukan kritik-kritik terhadap self declare ini, gitu loh. Ini kan Gitu untuk loh. mempermudah ya, Pak? Iya, Oke. itu untuk mempermudah, khusus yang mikro kecil, Pak. Kalau mikro kecil itu harus diaudit, bayarnya lebih mahal, didatangi oleh ini, dibawa ke laboratorium segala gitu kan. Kasihan dia, kapan sempat dia mau jualan, kapan sempat dia mau bayar, dia kadang-kadang dia usaha itu setahun aja belum tentu stabil. Gitu. Belum tentu bisnisnya bertahan gitu loh. Makanya kita dampingin dengan kemudahan undang-undang Ciptaker itu dengan self declare tidak bayar gitu. Jangan semua mau dipungut bayaran. Gitu. Nah, sejauh ini untuk pengusaha yang dalam kategori besar mungkin sudah tidak bermasalah ya, karena mereka punya finansial untuk punya menguji, SDM yang punya SDM. cukup, punya teknologi, ya, punya punya uang, ya, nggak ada masalah. Bagi mereka sertifikasi halal itu bukan soal biaya, Pak. Bagi pelaku usaha besar itu sertifikat halal itu adalah reputasi perusahaan, culture, ya, nilai, branding produk, ya, marketing gitu ya. Yang itu tidak ada nilainya sehingga bisa mendorong produktivitas maupun profit. Iya, betul. Gitu. Nah, kita kalau lihat di lapangan ini Pak ya, ada nih makanan atau restoran yang sedang ramai, viral. Tetapi mereka ini belum dapat sertifikasi halal. Iya. Nah, untuk yang seperti ini, seperti apa Pak solusinya? Ya, memang kita nggak bisa paksa orang ya. Kita kan sudah sosialisasi, kita sudah dengan asosiasi pusat perbelanjaan ya, yang di mal-mal itu yang sewa-sewa mall, kita sudah sosialisasi, kita sudah melakukan kampanye serentak di seluruh Indonesia sehingga udah dapat rekor muri beberapa kali kita melakukan kampanye masif di 2 tahun berturut-turut di seluruh Indonesia, ada seluruh titik ya, di mall, di pasar, di tempat pemotongan hewan, rumah potong hewan, rumah potong unggas gitu ya. Kita udah sinergi dengan berbagai masyarakat gitu. Kalaupun masih ada yang belum, ya mungkin nunggu last minute dulu atau nunggu apa kita tidak tahu. Ya, tapi kita sudah sampaikan ini adalah sifatnya mandatori, kalau tidak nanti ada sanksinya. Ya. Kita sampai hari ini sudah menyiapkan mitigasi untuk memberikan sanksi bagi mereka yang belum melakukan sertifikasi halal. Nah, kalau bisa ambil kesimpulan, kendalanya selama ini apa Pak? Yang paling besar nih untuk pengusaha-pengusaha ini untuk punya sertifikasi halal. Yang saya lihat ya, kalau resto-resto yang produk asing itu sebagian besar itu mereka punya keinginan brand halal itu ada terpampang di depan resto mereka gitu. Nah, yang jadi masalah yang kita hadapi itu yang sifatnya makanan yang
kuliner Nusantara. Hmm. Karena masih ada pandangan mereka yang mengatakan bahwa buat apa sertifikasi halal? Orang ini udah jelas-jelas halal kok produk saya, Hmm. ngapain disertifikasi halal gitu. Orang saya muslim, saya dari bahan-bahan yang saya potong, yang saya produksi secara halal gitu. Ngapain lagi produk halal? Nah ini yang kita hadapi itu suka yang seperti itu. Ya. Jadi kita memberikan edukasi. Ya kalau yang makan, yang kenal Anda, nggak masalah. Tetapi kalau pada pendatang, wisatawan, atau dari orang yang mau order untuk catering, untuk rapat, untuk apa, kan butuh itu kepastian kehalalannya. Itu yang sering kita sampaikan. Makanya halal itu bukan hanya semata-mata soal agama, tetapi juga soal branding, juga soal penjualan, soal konsumen yang setia gitu-gitu kan. Itu yang kita sampaikan gitu. Nah ini ya kita nggak tahu lah ya. Mau dengan cara apa lagi gitu ya. Bahkan untuk yang kelasnya resto-resto begitu kan sudah banyak juga ya teman-teman LPH ini juga melakukan apa namanya salesnya ya, mereka itu yang mendatangi untuk menjelaskan. Ada juga konsultan-konsultan ya yang mendampingi gitu untuk menggugah kesadaran dan kemauan mereka untuk mendaftar sertifikasi halal. Jadi BPJPH sebenarnya tidak bekerja sendiri ya, sinergi dengan banyak pihak untuk melakukan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Oke. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, apalagi target yang ingin dicapai oleh BPJPH, Pak? Ya sebenarnya yang kita ingin itu atau yang kita harapkan bersama itu kesadaran ya. Kesadaran bersama dan menjadi culture Ya, gitu. oke. Menjadi culture. Dan saya kira ini memang trennya sudah meningkat ya. Sudah meningkat ya. Halal itu sudah menjadi tren gaya hidup masyarakat perkotaan, di kalangan milenial, Gen Z, itu juga trennya memang sudah meningkat. Bahwa kalau tidak konsumsi halal, tidak menggunakan produk halal, itu nggak keren gitu. Saya kira sudah begitu ya. Ya. Dan apa namanya, halal itu juga sudah menjadi brand yang cukup dikenal di masyarakat. Dan ini dibuktikan oleh banyak apresiasi yang disampaikan ke BPJPH, baik di tingkat nasional maupun internasional gitu ya. Dan rating kita juga di Dinas Standar itu selalu meningkat. Ya. Ya halal food yang beberapa tahun yang lalu nomor 4, tahun 2022 lompat jadi nomor 2. Ya, kemudian State of Global Islamic Economy Report itu SGIE itu dari nomor 4 menjadi nomor 3. Kemudian Salam Gateway dari Dinas Standar juga mempublish top 30 perusahaan dunia anggota OKI yang produknya halal itu 15 itu semuanya adalah perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah punya branding halal. Ya. Jadi saya kira ini adalah gerakan langkah-langkah yang sudah on the track, yang saya kira ini sudah cukup cepat ya, yang kita lakukan. Persoalannya ada yang riak-riak, ada gelombang-gelombang itu ya, yang membuat kapal ini bergoyang. Ya itu dinikmati aja lah kita.
Itu bagian dari dinamika, kritik, ya, masukan yang harus kita perhatikan gitu. Tapi ini patut kita syukuri, ini sudah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Jadi 15 perusahaan besar di Indonesia ekspornya ke luar negeri itu sertifikat halal BPJPH, Pak. Gitu. Jadi saya kira udah, ya ngapain kita resah, berkeluh kesah. Kita optimis saja bahwa ini kita sudah berada di jalur yang benar. Kritik masukan kita hadapi, kita terima, dan kita berbenah memperbaiki apa yang belum sempurna. Dan memang kita akui bahwa yang menjadi concern banyak pihak itu memang di self declare karena belum seutuhnya dipahami gitu. Ya, kita terus menjelaskan bahwa self declare itu seperti ini. Sidang fatwa, komite fatwa itu juga sangat selektif, sangat ketat gitu. Bahkan banyak yang ditolak, banyak yang dikembalikan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha kadang sedih, komplain, kok produk saya dikembalikan, kok tidak mendapatkan sertifikasi halal. Apakah mereka semua yang mengkritik ini melihat fakta ini, melihat kenyataan ini, bahwa banyak pelaku UMK itu yang ditolak, dikembalikan, tidak lengkap, tidak memenuhi syarat, gitu. Banyak sekali ditolak. Kalau mau buka data nanti kita kasih, gitu. Jadi nggak semudah yang dibayangkan. Oh, bahwa self-declare itu loss tanpa standar, loss tanpa diaudit, loss sampai itu gampang sekali keluar. Enggak. Self-declare itu dulu sebelum komite ini fatwa ini ada dipatwa oleh Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa juga, gitu. Sebelum ada komite fatwa. Jadi standarnya tetap sama, gitu, menggunakan hal yang sama. Ya ini semoga bisa mencerahkan juga bagi masyarakat, bagi pelaku usaha, dan bagi para pengkritik ya Pak ya. Supaya mereka juga bisa bahu-membahu nih membantu BPJPH. Iya. Tolong dibantu BPJPH itu menyadari keterbatasan yang ada. BPJPH itu secara kelembagaan masih terbatas. BPJPH itu hanya ada di Pinang Ranti ini aja loh. BPJPH itu tidak ada perwakilan di daerah. BPJPH tidak ada struktur di daerah. Provinsi, kabupaten, kota tidak ada di daerah. BPJPH tidak ada perwakilan di luar negeri. Tapi beban tugasnya disuruh mengurus seluruh Indonesia, mengurus seluruh luar dunia. Disuruh mengurus akhirat gitu loh. Dunia akhirat disuruh urus BPJPH. Sementara SDM-nya, kelembagaannya terbatas. Gitu. Itu yang kita lakukan dan semua SDM di BPJPH bekerja keras. Ya, bekerja keras. Jadi kita meminta bantuan berbagai pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi. Anggaran terbatas, kita bersinergi dengan kementerian, dengan BUMN, dengan Bank Indonesia, dengan perbankan. Bantu dong BPJPH, bantu dong fasilitasi pembiayaan sertifikat halal gratis, karena uang kami terbatas. Makanya ada perbankan yang memberi fasilitasi pembiayaan, BUMN ada, pemerintah daerah ada, kementerian lain di tingkat pusat ada, Basnas ada. Itu kita gotong royong bantu pelaku usaha UMK supaya mendapatkan sertifikat halal gratis. Itu teknologi kita tiap waktu dikembangkan, IT-nya terus nggak ada anggaran, kita minta bantuan dari berbagai pihak untuk bisa di-develop gitu kan. Begitu yang kita lakukan karena keterbatasan anggaran. SDM-nya kita bermitra dengan Kemendikbud, minta perguruan tinggi, universitas-universitas magangnya supaya di sini magang mahasiswa Indonesia Merdeka Belajar, ya mereka dibiayai oleh Kemendikbud, tapi mereka magang di sini untuk bantu kami gitu. Itu adalah ikhtiar-ikhtiar kita karena mengatasi keterbatasan dari aspek kelembagaan, SDM, dana, gitu loh.
Nah, keterbatasan kelembagaan kita maka membentuk lembaga-lembaga pendamping yang terdiri dari ormas Islam, perguruan tinggi di seluruh Indonesia, halal center perguruan tinggi, ya LPH, ormas-ormas. Kita minta bantuan mereka yang punya kaki tangan di daerah. Itu yang kita lakukan Iya. karena keterbatasan kelembagaan. Kadang-kadang dengan adanya keterbatasan membuat kreatif ya Pak ya? Betul. Tapi kalau kita kebanyakan sumber daya, bisa-bisa manja ya. Bisa juga itu ada benarnya. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Akil Irham, semoga bermanfaat untuk pembaca Voice of Indonesia. Sampai ketemu di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.